Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menarik untuk berbicara tentang sengketa Pilpres di MK. Ya, tentu saja hari ini sangat menarik karena perselisihan, beda pendapat dan beda pengertian masih terjadi di kalangan ahli hukum. Oke, hari ini kita masih melihat seorang Yusril Mahendra Junior, ya. Mereka juga tergabung. Kalau saya berbicara tentang Yusril Mahendra itu adalah junior, berarti ini putranya. Oke, yang sangat potensi menjadi seorang advokat juga. Oke, kita ikuti bagaimana putra Yusril membantah pemohon, ya, yang berkaitan dengan sengketa Pilpres di MK. Oke, kita ikuti. Jelas obskur libel karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 45 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma pasal 22E ayat 6 UUD 45 menyebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pemilu. Kendati demikian, perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal 475 ayat 1 undang-undang pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan pilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi. Oke. Ini adalah bantahan daripada advokat 02 yang menyatakan di dalam permohonan 03 ini berkaitan dengan 03 ini, yang mana kubu Ganjar menyatakan bahwa kubu 02 dengan suara 0. Ini sangat tidak masuk akal, ya. Kita tidak terlalu jauh-jauh, ya. Tidak terlalu jauh-jauh kita berpikir bahwa memang tidak masuk akal. Karena apa? Nah, ini kan termasuk betul-betul menyudutkan 02 bahwa tidak ada suaranya. Tentu saja dari 98 juta massa rakyat yang memilih Pak Prabowo kan merasa terusik ini. Oleh karena itu, bantahan dari pengacara ini memang sangat bagus dan menyatakan bahwa tidak relevan mengenolkan daripada suara 02. Oke, kita ikuti serba-serbi selanjutnya karena sangat menarik ini, ya. Jadi ini sangat menarik. Oke, kita ikuti serba-serbi yang lain, ya. Tentu saja ini juga masih berkaitan dengan suara Pak Prabowo dan pengacaranya. Ini ada pakar hukum tata negara Profesor Andi Muhammad Asrun, ya, ini mensikapi 01 dan 03 tidak taat hukum. Oke, siapakah dia? Seorang profesor yang betul-betul ikut turun gunung mengomentari ketidak relevannya 01 dan 03 mengkait-kaitkan dengan Gibran yang dianggap tidak sah di dalam pencalonan. Mereka mengomentari mestinya hal itu dipermasalahkan di awal ketika mau mendaftarkan. Oke, kita ikuti dulu. Paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka belajar betul dari lawyer itu. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misalnya Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok, sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak maki orang?
ya kan? Ini kan secara hukum itu pengakuan itu, nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai keberatan, tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah, ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Nah, jadi kita agar kita sebagai masyarakat secara kalayak ya, baik itu di daerah dimanapun, kita juga akan belajar hukum dari sini ya, dari sini. Ini memang siklus 5 tahunan selalu yang kalah selalu bilang curang. Nah ya, ini adalah betul-betul memberikan edukasi kepada kita semua masyarakat. Dan masyarakat bawah itu juga ketawa, dan sudah paham ya bahwa kalau kita sudah mendaftarkan dan sudah dilalui dan mereka tidak diam saja ketika waktu itu, maka dianggap itu sah. Itu bentuk pengakuan. Nah, ketika kalah, kemudian bilang itu tidak sah, soal pencalonan itu sudah kedaluarsa. Ya, oke, kita ikuti selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Profesor Andi Muhammad Asrun. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya nih, paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka belajar betul dari lawyer itu. Pegangannya adalah undang-undang. Ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan kita harus strict. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba, ikut kontestasi dalam pemilu. Pegangannya ini undang-undang pemilu. Taat undang-undang. Kalau ada bikin yang lain, waduh itu namanya ngaco namanya. Ya, jadi saya lihat ini tidak konsisten. Ya, padahal lawyer senior juga, ya kan? Lawyer senior. Jadi saya kira itu inkonsistensi, ya, dan menurut saya ngaco ini. Ya, itulah tadi Profesor Muhammad dan ngaco. Lawyer kalau seperti ini, ya, yang tadinya pintar jadi bodoh. Dan saya tahu paham betul. Mereka juga paham bahwa ini adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Ketika kita mempermasalahkan hal yang sudah terjadi, yang dulunya diam saja, kemudian sekarang dipermasalahkan, ini hanya sandiwara. Mereka hanya untuk menguatkan opini saja kepada masyarakat, dianggap masyarakat itu masyarakat yang pro mereka itu dianggap benar, itu aja, untuk menaikkan derajat atau istilahnya dalam meningkatkan daya tawar politiknya, ya. Jadi kekalahan itu bukan karena mulus, tapi kalau kekalahan karena curang. Nah, itulah. Itu memang bentuk opini seperti itu. Dan lawyer paham bahwa itu adalah hal-hal yang sangat tidak masuk akal kita mempermasalahkan. Mereka juga semua adalah S3, bahkan ada yang profesor. Ya. Dan tahu persis mestinya apa yang dilakukan di dalam pembelaannya. Namun karena memang ini adalah membuat sebuah opini atau daya tawar politik, maka dilakukan juga. Oke, kita melihat ini yang duduk di tengah-tengah, Profesor Jimli Asidiki, ya, mereka mantan ketua MK juga dulu, waktu yang pertama kalau nggak salah, MK dibentuk mungkin Profesor Asidiki inilah, Jimli Asidiki yang menjadi hakim ketua. Kita ikuti pendapatnya orang yang netral. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Iya. Pasti orang analisa pasti dia cawe-cawe sih. Dia paman sendiri. Pergi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk cawe-cawenya. Iya, termasuk uang. Kalau itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dan. Nah, itu kan. Bahwa sebenarnya selama ini kita tuh cawe-cawe. Cawe-cawe Pak Jokowi itu hanya asumsi kita, ya, tidak ada bukti. Kalau Pak Jokowi mempengaruhi hakim, tidak ada bukti. Ya, selama ini kita hanya memperkirakan seperti itu. Tetapi ini hakim MK yang menyelidiki tentang keabsahannya, tentang
pamannya Gibran yang memutuskan masalah usia itu juga tidak bisa membuktikan kalau Pak Jokowi itu cawe-cawe ya. Oke, kita lanjutkan apa kata Profesor Jimmy Asidiki. Dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoax semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya push-truth gitu. Push-truth. Nah, ya push-truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu tidak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres. Enggak. Nah, ini ya. Ini orang netral. Pak Jokowi tidak pernah memikirkan anaknya jadi cawapres. Sebenarnya itu memang tidak ada itu. Ya, jadi di akhir-akhir itu karena memang situasi ya. Situasinya Pilpres itu agak genting strategis ya, karena Pak Prabowo tidak punya calon yang bisa dikehendaki oleh masyarakat secara seperti ini, maka Pak Prabowo milih Gibran, dan Gibran sebenarnya sudah dipilih oleh Pak Anies yang pertama itu yang datang ke rumahnya silaturahim ke Gibran. Kalau tidak mau, kalau Pak Anies mengingkari, kenapa jauh-jauh dari Jakarta datang ke Solo untuk ketemu Gibran? Kalau tidak ada unsur politik untuk mengajak Gibran bergabung. Namun ketika itu masih belum ada keputusan MK. Kemudian Pak Ganjar juga sama, Mbak Puan juga menyatakan kalau mama nanti Gibran lolos, kita bisa juga kita mengambil calon Mas Gibran untuk jadi pasangannya dengan Pak Ganjar. Namun tiba-tiba, Pak Anies sudah milih Muhaimin, Pak Ganjar sudah milih Mahfud MD, kemudian Pak Prabowo yang belum punya calon masih digodok menjadi simpang siur. Nah, setelah keluarnya keputusan MK tentang usia, ya usia, dan itu legal, maka baru Pak Prabowo memutuskan setelah koalisi mengadakan pertemuan untuk menentukan calon wakil presiden, semua koalisi menyetujui untuk Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Akhirnya clear lah, ya, akhirnya clear. Nah, sehingga Gibran lah menjadi. Maka di sini Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Oke, kita ikuti. Oke, kita ikuti lagi ya tentang ini. Saya kira itu ya. Kita nanti di session berikutnya aja untuk video yang selanjutnya. Ya, ini ada video namun durasi kita sudah cukup ya. Nanti kita buat video selanjutnya tentang Pak Kudori ini, Pak Kodari ini. Seorang analis dari lembaga survei yang sangat kredibel dan selalu tepat karena berbicaranya tanpa beban, karena mereka memang melihat data yang konkret. Oke, terima kasih. Semoga kita semua sehat walafiat, dan jangan lupa selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.